Upaya pengurangan ratik di Banjarmasin terus didorong di tingkat warga. Melalui kegiatan reses, anggota DPRD Banjarmasin mengajak warga mulai memilah dan memanfaatkan ratik rumah tangga agar lebih bernilai. Kegiatan reses masa sidang 1 tahun 2026 yang digelar anggota DPRD Banjarmasin mantan fraksi PKB Zainal Hakim berlangsung di kawasan Jalan Padat Karya Komplek Herlina Perkasa, Blok Ruwing Raya, RT 64 RW 4 Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Jelang Tengah hari Ahad 5 April 2026. Selain menyerap aspirasi warga, kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi pengelolaan ratik berbasis rumah tangga. Anggota DPRD Banjarmasin Zainal Hakim Wahitakoni memadahkan pentingnya memilah ratik sejak dari sumbernya, yakni rumah tangga. Ratik yang sudah dipilah matan rumah dampaknya sangat besar, lantaran bisa memanfaatkan jadi kompos atau kerajinan yang bernilai. Kami melaksanakan reses di titik keempat di masa reses di masa sidang pertama tahun 2026 yang hari ini bertempat di RT 64 Kelurahan Sungai Andai, di mana hari ini saya juga menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan sosialisasi untuk bagaimana kita mengatasi permasalahan persampahan Kota Banjarmasin. Jadi tadi saya juga memberikan informasi, kemudian juga bagaimana cara menangani sampah dari rumah dengan cara memilah, kemudian juga syukur-syukur ada punya kreativitas bagaimana caranya menjadikan sampah itu menjadi kompos sehingga membuat sampah itu bisa menjadi produktif seperti itu. Edukasi ini disambut positif oleh warga. Sejumlah warga mengaku telah mulai memilah ratik organik dan non-organik di rumah masing-masing. Sawitri, salah seorang warga, menyatakan ratik organik yang kaya sisa makanan dimanfaatkan menjadi kompos, sementara ratik plastik diolah menjadi berbagai kerajinan tangan. Sampah, Bu? Sampah. Kalau aku itu biasanya yang barang-barang basah kayak nasi, sayur itu sendirikan dari kompos, Pak. Okay. Kalau boleh yang plastik itu diasingkan sendiri. Okay. Terus kalau aku di rumah itu, Pak, yang botol-botol daur ulang, Pak. Jadi bunga, jadi burung, jadi rumah. Jadi selama ini memang Pian sudah pernah edukasi lagu warga ini lain. Tapi kalau edukasi belum pernah. Susah, Pak. Susahnya? Karena gitu kita ini ada kebun ingin pun bikin taman edukasi dari ide kreatif gitu. Okay. Jadi di rumah itu saya bentuk bunga, bentuk burung, bentuk apapun ada. Pian dapat dari mana, Bu, pengetahuan hal-hal seperti itu? Kita lihat dari YouTube. Dari YouTube. Tapi ya itu anak-anak belum mau diajak ke kebun, jadi belum kesampaian. Tapi barang sudah siap, tinggal nanti saja. Yuni, warga lainnya, berharap sosialisasi nangkai ini dapat terus dilakukan agar kesadaran warga terhadap pengelolaan ratik semakin meningkat. Maunya diadakan penyuluhan di mana proses yang basah. Supaya tahu kan sebagian orang kan kerja nggak tahu. Oh, kada tahu. Gitu, Pak. Jadi kalau ada penyuluhan itu malah lebih bisa caranya mungkin nyaman aja warga lah. Kalau orang kan ada kualitasnya soba buang gitu loh, Pak. Kalau nggak ada penyuluhan memang kayak gitu. Berarti Pian mendukung program pemerintah. Ada bank sampahnya, Pak. Kesadaran memilah ratik matan rumah menjadi langkah sederhana, namun berdampak besar gasan lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah dan warga, maka persoalan ratik diharapkan dapat ditangani secara berkelanjutan. Banjarmasin,